Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nur Melati dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Kita akan lanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya tentang produksi massal. Bagian yang kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Pada materi pertemuan kedua ini, kita akan melanjutkan ke sub yang C, yaitu metode peramalan dalam perencanaan produksi, yang D indikator keberhasilan tahapan produksi massal, dan yang terakhir proses produksi massal. Yang C metode peramalan dalam produksi massal. Yang pertama, pengertian peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Klasifikasi peramalan terbagi menjadi 3. Yang pertama, peramalan jangka panjang, 2-10 tahun. Yang kedua, peramalan jangka menengah, 1-2 tahun. Dan yang ketiga, peramalan jangka pendek, yaitu 1-5 minggu. Tujuan peramalan. Yang pertama, menentukan kebutuhan pabrik. Yang kedua, menentukan perencanaan jangka menengah. Yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek. Karakter peramal yang baik itu memiliki 3 ciri. Yang pertama, akurasi. Yang kedua, biaya. Dan yang ketiga, kemudahan. Metode peramalan perencanaan produksi. Itu ada 2. Ada peramalan yang bersifat subjektif dan yang kedua, peramalan yang bersifat objektif. Kalau yang subjektif itu lebih menekankan kepada keputusan-keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi seseorang dan juga intuisi. Subjektif ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, metode DLP. Metode ini merupakan cara sistematis untuk mendapatkan keputusan bersama dari suatu grup yang terdiri dari para ahli dan berasal dari disiplin yang berbeda. Yang kedua, itu metode penelitian pasar. Metode ini mengumpulkan dan menganalisa fakta secara sistematis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Salah satu teknik utama dalam penelitian pasar ini adalah survei konsumen, yang nantinya akan memberikan informasi mengenai selera yang diharapkan konsumen, di mana informasi tersebut diperoleh dari sampel dengan cara kuesioner. Peramalan yang kedua yaitu peramalan objektif, yang merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan sistematik, matematis, dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Peramalan ini terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama, metode intrinsik, yaitu metode yang membuat peramalan hanya berdasarkan pada proyeksi permintaan historis tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan. Metode ini hanya cocok untuk peramalan jangka pendek pada kegiatan produksi, di mana dalam jangka pengendalian produksi dan pengendalian persediaan bahan baku, seringkali perusahaan ini harus melibatkan banyak item yang berbeda. Metode intrinsik ini akan diwakilkan oleh analisis deret waktu. Yang kedua, metode ekstrinsik. Metode ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi besarnya permintaan di masa datang dalam model peramalannya. Metode ini lebih cocok untuk peramalan jangka panjang karena dapat menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas dalam hasil peramalannya.
Yang berikutnya analisis deret waktu, yaitu suatu metode yang sangat tepat untuk meramalkan pola permintaan pasar. Analisa deret waktu ini dipengaruhi oleh 4 komponen. Yang pertama kecenderungan atau tren. Yang kedua siklus atau circle. Yang ketiga pola musiman atau season. Yang keempat variasi acak atau random. Di sub yang D ada indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Indikator ini merupakan bagian kegiatan manajemen produksi yang bertujuan untuk menciptakan kegunaan bentuk atau form utility. Yang pertama, keberhasilan manajemen produksi dipengaruhi oleh produktivitas, kapasitas, kecepatan pengiriman, kualitas produk, kecepatan proses, dan fleksibilitas. Yang kedua, ukuran kinerja sistem produksi. Dipengaruhi oleh ongkos produksi, kualitas produk, dan tingkat pelayanan. Ukuran kinerja produktivitas mesin. Kinerja produktivitas mesin ini umumnya diukur menggunakan OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Sistem ini menggunakan 3 indikator yaitu availability, performance, dan quality. Nah, tahap pengukuran menggunakan OEE ini yang pertama memulai dari pengukuran yang manual, kemudian fokus pada kerugian, menetapkan target tambahan, memantau segala kendala, dan yang terakhir hati-hati dalam membuat perbandingan. Sub yang terakhir yaitu proses produksi massal. Pengertian proses produksi. Proses produksi adalah suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jenis-jenis proses produksi. Yang pertama, produksi berdasarkan wujudnya. Yang pertama, kimiawi. Pada kimiawi ini proses produksi yang menitikberatkan pada adanya proses analisa atau sintetis serta senyawa kimia. Contohnya, produksi pada perusahaan obat-obatan, kemudian tambang minyak. Kemudian yang kedua, perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini proses produksi yang pelaksanaan produksinya menitikberatkan pada perubahan masukan input menjadi keluaran atau output, sehingga didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Yang ketiga, assembling. Proses produksi yang dalam pelaksanaannya lebih menguntungkan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dari perusahaan lain. Yang keempat, transportasi. Proses produksi yang menciptakan jasa atau pelayanan pemindahan tempat, baik berupa barang atau manusia. Yang kelima, penciptaan jasa administrasi. Suatu proses yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan-perusahaan lain atau lembaga yang membutuhkan. Yang B berdasarkan arus proses produksinya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, terus-menerus. Proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi berikutnya tanpa penumpukan di suatu titik dalam proses. Yang kedua, terputus-putus. Pada jenis produk diproses dalam kumpulan produk, bukan atas dasar aliran terus-menerus dalam proses produksi. Proses produksi campuran. Tipe proses produksi ini merupakan penggabungan dari produksi terus-menerus dan juga produksi yang terputus-putus. Yang ketiga, berdasarkan penyelesaian proses produksi. Tipe A itu dapat diperiksa dengan mudah, artinya setiap tahap proses produksi dilakukan dalam perusahaan dapat diperiksa secara mudah. Tipe B dapat diperiksa dalam beberapa
tahap. Penyelesaian proses produksi ini dalam perusahaan bersangkutan akan terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap produksi. Tipe C, terdapat penggabungan komponen produk. Perusahaan yang penyelesaian produksi dalam perusahaan bersangkutan akan terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap produksi. Yang keempat, proses menggunakan mesin otomatis. Pada produksi dilaksanakan dengan menggunakan mesin dan peralatan produksi otomatis mesin dan peralatan produksi yang digunakan untuk perusahaan tersebut yang dilengkapi dengan beberapa peralatan khusus untuk melaksanakan pengendalian proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan. Yang terakhir tipe E, perusahaan dagang dan jasa. Proses produksi dari perusahaan-perusahaan semacam ini menjadi agak berbeda dengan beberapa perusahaan yang melaksanakan processing dalam proses produksi yang dilaksanakan dalam perusahaan yang bersangkutan. Yang D, proses produksi berdasarkan bahan mentah. Yang pertama ada analitik, yaitu suatu bentuk proses produksi yang menciptakan beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah atau input. Yang kedua sintetik, yaitu perusahaan penggabungan beberapa input atau bahan mentah menjadi satu barang lain. Tujuan proses produksi, yang pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga meningkatkan kualitas. Tahapan proses produksi. Tahapan proses produksi ini akan berbeda-beda untuk setiap pabrik. Contoh, di sini akan dicontohkan pada produk sepeda motor. Tahapan proses produksinya itu meliputi yang pertama penyediaan komponen. Jadi, seksi ini bertugas untuk menerima, mengklarifikasikan, serta mendistribusikan komponen ke produksi. Yang kedua, injeksi plastik. Ini yang memproduksi komponen plastik dengan fasilitas mesin injeksi plastik yang menggunakan teknik cetakan. Yang ketiga, pengelasan. Bertugas melakukan proses pembuatan rangka dengan cara mengelas komponen. Yang keempat, pengecatan logam. Ini mengerjakan proses pengecatan pada beberapa bagian komponen. Yang E, dipping proses. Proses penutupan komponen dengan cat melalui teknik pencelupan. Pengecatan plastik. Proses pengecatan plastik part tidak sama dengan proses pengecatan steel part karena ada beberapa perbedaan, yaitu ada 4 perbedaan. Yang pertama, tidak adanya proses pre-treatment. Yang kedua, overhead conveyor lebih pendek. Yang ketiga, temperatur ovennya lebih rendah. Yang keempat, pengecatan secara manual dengan spray atau hand gun. Yang berikutnya, general sub-assembling. Seksi yang mengerjakan proses penggabungan komponen agar mempermudah serta mempercepat proses produksi di line assembling. Tahapan berikutnya adalah yang assembling, tahapan terakhir dari proses pembuatan unit sepeda motor. Yang terakhir, final inspection. Kegiatan akhir dari seksi assembling yang bertugas melakukan pemeriksaan unit sepeda motor yang telah selesai dirakit dilakukan oleh bagian final inspection. Yang J, shipping. Bagian yang bertugas mengirim unit sepeda motor ke seluruh cabang atau dealer di seluruh Indonesia dan juga untuk kebutuhan ekspor. Mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Ibu ada sedikit oleh-oleh untuk kalian kerjakan di rumah. Dan ini dikerjakan secara berkelompok, ya. Cobalah untuk melakukan proses produksi massal produk kreatif sederhana yang masih terkait dengan bidang otomotif. Misalnya membuat tutup pentil ban variasi atau bodi motor variasi dengan beraneka warna. Sebelumnya, lakukan tahapan perencanaan produksi secara matang dan buat alur produksinya dulu. Kemudian, lakukan proses produksi. Gunakan peralatan yang ada di bengkel kalian masing-masing. Dan perhatikan prosedur keselamatan kerja pada saat melakukan proses produksi. Mintalah bimbingan guru produktif kalian. Kemudian tunjukkan dan presentasikan hasil produksi massal nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing di depan kelas. Itu tugas kelompok yang bisa kalian kerjakan. Tolong dipersiapkan dengan baik. Cukup sekian materi pada pertemuan hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami.
Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.